Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Setelah melewati terowongan yang agak dalam dan gelap di bawah tembok kota, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba bersinar, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan mata. Sesaat kemudian, saat matanya menyesuaikan dengan sinar matahari, mata Xiao Yan melebar. Suara ramai dan mendidih juga mulai memenuhi telinganya. Begitu dia melebarkan matanya, interior kota yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Berdiri di pintu keluar tembok kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memandangi toko-toko yang tampak padat dan mewah di kedua sisi jalan, serta arus orang yang datang dan pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji ukuran kota. Kota ini layak menjadi kota terbesar di wilayah timur kerajaan Jiama. Jumlah kerumunan dan tingkat kemewahan seperti ini dapat dibandingkan dengan jumlah kota batu hitam yang sebelumnya dikunjungi Xiao Yan. Berdiri di jalan, Xiao Yan mengusap telinganya, yang bengkak menyakitkan karena ledakan suara yang tiba-tiba. Kelelahan yang sulit disembunyikan muncul di matanya. Dia mengusap pelipisnya, menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Haibo Dong di sisinya, "Kami terus-menerus bergegas ke sini selama hampir 2 hari. Haruskah kita pertama-tama mencari tempat untuk beristirahat sebentar dan menanyakan informasi tentang klanmu?" Petik 2. Oke, itu juga. Mendengar ini, Haibo Dong mengangguk sedikit. Meskipun kemampuannya untuk menahan kelelahan jauh melebihi orang biasa setelah dia memasuki dunia Do Huang, 2 hari terbang tanpa henti sebagian besar telah menghabiskan dokinya. Dia secara alami tidak akan setuju dengan bisa beristirahat sejenak. Melihat Haibo Dong menganggukkan kepalanya, Xiao Yan tersenyum dan memimpin jalan ke jalan. Setelah itu, mereka mengikuti arus orang dan perlahan berjalan ke depan. Sepanjang jalan, toko-toko rumit di sekitar Xiao Yan yang menyebabkan orang-orang terpesona hanya membuat Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiao Yan menamparkan bibirnya dengan suara "kescek". Dia tertawa pelan, "Saya telah mengamati. Jalan ini memiliki total 103 toko. Di antaranya, 74 di antaranya memiliki tulisan Mo di plakat di atas toko. Orang-orang mengatakan bahwa klan Mo adalah penguasa kota Yan ini. Melihat ini, memang benar." Petik 2. Sekarang, klan Mo ini memang menjadi lebih baik jika mereka semakin kacau. Saat itu, ketika saya datang ke sini, ada cukup banyak kekuatan di kota Yan ini yang bisa bersaing dengan klan Mo. Tatapan Haibo Dong melihat sekelilingnya sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Apakah Mystic Cloud Sect benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Sebuah klan yang tidak terlalu kuat di masa lalu sebenarnya bisa berkembang dengan cara ini dengan mengandalkan mereka." Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya, mengerutkan kening. Kekuatan di permukaan Mystic Cloud Sect tidak terlalu menakutkan. Namun, kekuatan tersembunyinya sangat menakutkan. Anda perlu tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, ada sejumlah orang kuat yang tidak diketahui yang telah keluar dari Mystic Cloud Sect. Orang-orang kuat ini tersebar di seluruh kekaisaran Magia. Beberapa dari mereka bahkan keluar dari kekaisaran. Sebagian besar kekuatan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri terkait dengan Mystic Cloud Sect. Anda bahkan dapat menggunakan analogi mereka sebagai kekuatan cabang dari Mystic Cloud Sect. Bayangkan sejenak apa yang akan terjadi jika suatu hari Mystic Cloud Sect mengumpulkan semua orang kuat ini, atau kekuatan yang telah mereka ciptakan, seberapa mengerikankah entitas yang sangat besar ini. Ketika saatnya tiba, saya pikir bahkan dengan leluhur tua dari keluarga kerajaan-kerajaan Jiama yang tetap berjaga, bangsawan mungkin harus berdiri di satu sisi. Keseriusan yang jarang terlihat muncul di wajah Haibo Dong saat dia berkata dengan lembut. "Ini benar-benar menakutkan." Mendengar ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam. "Aku tidak tahu perseteruan macam apa yang kamu miliki dengan Mystic Cloud Sect, tapi melihat bahwa kamu dapat dianggap sebagai kenalanku, aku harus memberimu beberapa nasihat. Jika Anda tidak dapat menghindari untuk memprovokasi mereka, maka berusahalah sebaik mungkin untuk memprovokasi mereka sesedikit mungkin."
Sarang lebah tidak bisa disentuh sembarangan. Haibo Dong merenung sejenak sebelum kembali diam. Xiaoyan memutar kepalanya dengan lembut dan telapak tangannya menepuk lengan bajunya dengan ringan. Beberapa saat kemudian, langkah kakinya perlahan mulai maju lagi. Setelah beberapa waktu, dia menoleh, tersenyum dan berkata, "Mungkin apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Bahkan jika saya akhirnya menusuk melalui sarang lebah, saya tidak akan berubah." Petik 2. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Haibo Dong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu mengapa pemuda yang memiliki masa depan tanpa batas ini bersikeras memprovokasi Mystic Cloud Sekte dengan keras kepala. Apakah dia tidak tahu bahwa tindakan semacam ini sedikit bodoh? Selain itu, jika mereka benar-benar berniat untuk bertindak seperti lebah di masa depan dan dengan putus asa datang kepada saya untuk mencari masalah, maka saya akan memberitahu mereka bahwa saya, Xiaoyan, bukanlah tanah liat yang lunak. Jika mereka berani datang, saya berani membunuh. Saya masih muda, dengan banyak waktu untuk disia-siakan. Hanya dengan kekuatan Do Huang, saya mungkin tidak dapat merobohkan Mystic Cloud Sect. Dalam hal ini, saya akan bekerja keras untuk Do Zong. Jika Do Zong tidak mencukupi, maka Do Seng, bahkan Do Di. Kata-kata samar yang Xiaoyan yang tiba-tiba berbalik dan berkata, menyebabkan langkah Haibo Dong sedikit terhenti. Wajahnya tercengang saat dia melihat wajah halus dan tampan itu yang dengan erat mengerucutkan bibirnya dan tampak sangat keras kepala dan ganas. Beberapa saat kemudian, pikiran yang membuatnya tersenyum pahit tanpa daya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Oh, benar. Siapakah leluhur lama kekaisaran Magia yang dibicarakan Tuan Tua Hai? Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan ragu. Monster tua, kamu bisa pergi dan mengenal sendiri monster tua ini ketika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota di masa depan. Benda lama itu adalah pelindung kerajaan-kerajaan Jiama. Kekuatannya sangat kuat. Setelah lama tidak melihatnya, aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya meningkat. Haibo Dong mengelus jenggotnya. Ekspresi wajahnya agak ketakutan. Beberapa saat kemudian, dia tertawa. Saat itu, dia juga bertarung dengan Ratu Medusa. Namun, dia lebih baik dariku dan benar-benar berhasil bermain imbang dengan Ratu Medusa. Dia juga berhasil mundur tanpa cedera serius. Petik 2. Mendengar ini, kejutan menyerbu wajah Xiaoyan. Ratu Medusa adalah orang yang kuat berdiri di puncak Do Huang. Mampu bertarung dengannya tanpa kalah. Monster tua ini kemungkinan besar setidaknya adalah bintang 6 Do Huang atau lebih besar. Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya. Langkah kakinya terhenti perlahan dan tatapannya mengarah ke penginapan mewah di sisi jalan bernama Mo Su Garden. Dia menghadap Haibo Dong dan bertanya, "Haruskah kita istirahat sementara di sini?" "Baik." Haibo Dong mengangguk. Keduanya masuk ke penginapan mewah ini dan menyapu pandangan mereka ke interior. Mereka sedikit terkejut saat menyadari bahwa aula penginapan ini sebenarnya memiliki cukup banyak orang yang duduk. Setelah mengangkat telinga dan mendengar percakapan orang-orang ini, Xiaoyan mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah mereka yang bergegas dari tempat lain bersiap untuk merayakan ulang tahun tetua pertama dari klan Mo. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan ke konter. Ketika dia mengatakan bahwa dia menginginkan 2 kamar, pelayan wanita yang sedikit cantik mengukurnya dan dengan manis berkata, "Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki kartu undangan klan Mo?" Kartu undangan. Xiaoyan bingung. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Haruskah kita benar-benar mendapat undangan dari klan Mo untuk datang ke Yan City?" Petik 2. Saya minta maaf Pak. Selama beberapa hari ini, semua penginapan di kota Yan telah dipesan oleh klan Mo. Penginapan ini hanya akan menerima tamu klan Mo. Senyum pelayan wanita itu sangat sopan saat dia menjawab. Tampaknya klan Mo agak sombong. Xiaoyan tertawa pelan. Dia kemudian bermain dengan ornamen di konter saat dia berkata dengan malas. Mendengar ini,
Ekspresi pelayan wanita menegang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang klan Mo di kota Yan. Saat ini, dia tidak bisa tersenyum atau tidak tersenyum. Wajahnya sangat malu. Melihat wajah malu pelayan wanita itu, Xiao Yan merasa bosan. Dia berbalik berniat untuk pergi. Namun, bayangan hitam tiba-tiba berayun dengan kejam dan menabrak konter besar dengan suara, "Pah, dari mana asal udik negara ini? Beraninya kau menegur klan Moku karena bersikap sombong di Yan City." Di balik bayangan hitam, tawa dingin wanita itu dengan cepat terdengar dari sisi kiri Xiao Yan. Mendengar nada ini yang jelas milik wanita nakal dari sebelumnya, ketidaksabaran melintas di mata Xiao Yan. Dia berbalik dan menatap sekelompok orang di kejauhan. Kelompok orang yang mendekat ini jelas masih sangat muda. Pemimpinnya mengenakan gaun merah ketat. Sosoknya yang melimpah menonjol di tempat yang seharusnya dan tenggelam di tempat yang seharusnya, tampak cukup menarik. Di tubuh bagian bawahnya, rok ketat dari kulit yang berkumpul di pahanya memperlihatkan kaki putih salju panjang telanjangnya ke udara. Di aula, ada banyak tatapan pria yang sesekali menyapu sepasang kaki cantik ini. Kerinduan melintas di mata mereka. Setelah menyapu matanya ke wanita berpakaian merah ini memegang cambuk panjang, Xiao Yan mengenalinya. Dia adalah orang yang disebut nona muda kedua dari klan Mo yang telah menunggangi kuda lari di pintu masuk kota sebelumnya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik wanita sombong ini sebelum dia benar-benar kehilangan minat. Dia menggelengkan kepalanya, membalikkan tubuhnya dan menuju keluar. "Anak nakal, Anda meminta untuk mati." Melihat cara Xiao Yan yang mengabaikan, wanita berpakaian merah yang selalu dipegang sebelumnya di telapak tangan semua orang seperti harta karun segera mengangkat alisnya secara vertikal. Dengan suara "ci" dari cambuk panjang di tangannya, itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan keras dilemparkan ke arah Xiao Yan. Ketika cambuk panjang hendak mencapai tubuh Xiao Yan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba dan anehnya muncul ke permukaan. Tidak hanya suhu panas membakar cambuk panjang menjadi ketiadaan, tapi api berwarna hijau samar juga tiba-tiba melesat ke arah wanita berpakaian merah. Ketika nyala api berwarna hijau muncul, suhu di aula tiba-tiba naik. Ada sejumlah orang yang mendapat informasi baik di aula. Ketika mereka melihat api berwarna hijau, mereka tanpa sadar berteriak dengan cemas, "Api surgawi!" Gumpalan api kecil berwarna hijau ditembakkan langsung ke kepala wanita berpakaian merah di bawah suara cemas semua orang. Jika dia dipukul, bahkan jika dia beruntung bisa melarikan diri dengan nyawanya, wajah cantiknya akan menjadi bekas. Syok muncul di matanya yang indah. Wanita berpakaian merah itu terkejut saat dia melihat api berwarna hijau yang tak henti-hentinya menjadi lebih besar di matanya. Dia ingin menghindar tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghindarinya? Pada saat itu, dia hanya bisa dengan bodohnya berdiri di tempat dan membiarkan nyala api berwarna hijau itu melesat sesuka hatinya. Saat nyala api berwarna hijau hendak mengenai wanita berpakaian merah itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari luar. Itu meraih wanita itu dan dengan cepat melesat ke samping, menghindari nyala api berwarna hijau. Serangan api berwarna hijau meleset. Setelah kehilangan targetnya, secara tidak sengaja ia menabrak pahatan batu berwarna hijau di belakang tempat wanita berpakaian merah itu berdiri. Segera, pahatan batu yang keras berubah menjadi tetesan cairan dalam sekejap di bawah mata semua orang. Mendesis. Melihat gumpalan api itu benar-benar menakutkan sejauh ini, semua orang di aula menghirup udara dingin. Segera mereka mengalihkan pandangan kaget mereka ke arah pemuda berpakaian hitam di konter yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. "Adik kecil ini, tolong hentikan." Dari suatu tempat di aula, seorang pria paruh baya buru-buru keluar. Di belakangnya adalah wanita berwajah cantik putih pucat dengan gaun merah. Jelas, orang yang menyelamatkannya sebelumnya adalah pria paruh baya ini. Melihat pria paruh baya yang berdiri agak jauh dan tidak mau mengambil langkah maju, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya.
Tangannya yang panjang perlahan terulur dari bawah jubah hitamnya. Gumpalan api berwarna hijau sekali lagi dengan nakal mengalir ke ujung jarinya. Adik laki-laki, barusan, Ling Lin terlalu impulsif. Karena akun klanmu, bisakah kamu tidak menurunkan dirimu ke levelnya? Pria paruh baya itu menatap api berwarna hijau di ujung jari Xiao Yan dengan kulit mati rasa di kepalanya saat dia menangkupkan tinjunya dan dengan sopan bertanya. Klanmu. Sudut mulut Xiao Yan ditarik sedikit. Dia melirik pria paruh baya yang kekuatannya berada di kelas Dousi dan dengan dingin tertawa, disiplinkan orang-orang di klanmu dengan benar. Jangan berpikir bahwa klanmu tidak perlu khawatir tentang apapun hanya karena dukungan Mystic Cloud Sect. Anda tidak pernah tahu jika suatu hari Anda akhirnya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti. Bahkan Mystic Cloud Sect tidak akan bisa melindungi Anda. Petik 2. Tawa dingin pemuda itu bergema di aula. Semua orang terguncang oleh kata-kata yang agak sombong ini. Tatapan mereka melirik nyala api berwarna hijau yang menakutkan di ujung jari Xiao Yan. Setelah itu, mereka melirik Haibo Dong yang berwajah acuh tak acuh dan benar-benar diam di belakang Xiao Yan. Mereka semua sangat bijaksana untuk tetap diam. Mampu memiliki nyala api berwarna hijau yang menakutkan di usia yang begitu muda, pasti tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada orang yang sangat kuat yang membantu di belakangnya. Jika memang ada orang yang kuat dengan level seperti itu di belakang punggung pemuda itu, maka kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai kata-kata sombong. Adik laki-laki benar. Setelah saya kembali hari ini, saya pasti akan meminta pemimpin klan untuk menghukum Ling Lin dengan benar. Pria paruh baya ini jelas bukan orang bodoh. Karena itu, dia tidak langsung menjadi marah karena kata-kata itu. Sebaliknya, dia ikut tertawa. Setelah melirik pria paruh baya itu, tatapan Xiao Yan beralih ke wanita berpakaian merah cantik itu. Tampaknya telah merasakan tatapan Xiao Yan menyapu dirinya. Wanita yang bertingkah sombong beberapa saat yang lalu ini segera menyembunyikan wajah putih pucatnya di belakang punggung pria paruh baya itu, takut gumpalan api berwarna hijau yang menakutkan akan sekali lagi meluncurkan serangan kejutan. Sikapnya yang pemalu tidak memiliki perasaan sombong atau lalim sedikit pun. Telapak tangan Xiao Yan perlahan menarik jubah hitam itu. Dia baru saja akan berbalik ketika pria paruh baya itu buru-buru mengambil langkah ke depan dan dengan sopan berkata, "Dua tuan, selama beberapa hari ini, semua penginapan telah dipesan oleh klanmu. Oleh karena itu, bahkan jika Anda berdua berjalan melalui seluruh kota Yan, Anda tidak akan dapat menemukan tempat peristirahatan. Bagaimana dengan ini? Sebagai permintaan maaf kepada kalian berdua, saya akan memesan tempat ini untuk segera menyiapkan 2 kamar paling mewah. Bolehkah saya tahu apakah Anda bersedia menerima permintaan maaf marga Mo kami?" Petik 2. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dia menoleh dan menatap pria paruh baya yang sangat ramping dalam cara dia melakukan sesuatu. Setelah bertukar pandang dengan Haibo Dong, dia tidak memiliki kata-kata yang sopan. Dia berbalik, berjalan menuju tangga dan berkata dengan lemah, "Pimpin jalan." Mengamati sikap Xiao Yan dan Haibo Dong yang tegas, pria paruh baya itu bingung. Dengan segera, dia buru-buru memulihkan akal sehatnya. Dia menenangkan wanita berbaju merah di belakangnya dan buru-buru menyusul. Mengamati Xiao Yan yang perlahan menghilang di ujung tangga, suasana tegang di aula berangsur-angsur sedikit mereda. Bisikan pribadi yang lembut mulai terdengar. Tampaknya mereka semua menebak-nebak latar belakang lelaki tua misterius dan pemuda misterius ini. Beberapa kemerahan perlahan muncul di wajah cantik putih pucat dari wanita berpakaian merah setelah Xiao Yan menghilang. Punggung tangannya mengusap kabut di matanya yang indah. Ini adalah pertama kalinya dia menerima perawatan seperti itu setelah bertahun-tahun. Selain wanita muda, para pria muda yang terpana oleh kejadian itu dengan tergesa-gesa mulai mengucapkan kata-kata yang menghibur. Karakter wanita berpakaian merah mungkin manja, tapi setidaknya dia adalah anak dari keluarga terkemuka. Setelah beberapa waktu, dia berhasil menstabilkan emosinya.
Sikap manja saat ini jelas melemah. Meskipun senyumnya masih kuat, kecantikan selalu cantik. Tidak peduli apa yang terjadi, para pria di sekitarnya akan sangat menyanjungnya. Linglin, pria yang sebelumnya benar-benar terlalu keji. Anda bisa yakin, besok, saya pasti akan menemukan beberapa orang untuk membantu Anda membalas dendam. Para pemuda yang sebelumnya hanyalah patung beku sebelumnya pada saat ini dengan tergesa-gesa dan antusias menunjukkan keberanian dan tekad mereka di depan keindahan ini. Keke, Linglin Mei Mei, mengapa kamu menangis begitu menyedihkan? Jangan bilang kalau ada seseorang yang berani mengganggumu di kota Yan ini. Saat para pria muda menunjukkan keberanian mereka di depan wanita berbaju merah, tawa yang jelas seperti bel tua yang halus tiba-tiba keluar dari luar pintu. Tawa lembut yang sehalus pegunungan yang dalam ditransmisikan ke aula, menyebabkan hati semua orang bergetar. Segera, banyak tatapan buru-buru beralih ke pintu masuk. Tidak lama setelah tawa samar seorang wanita terdengar, gaun berwarna putih bulan yang elegan perlahan muncul di depan pandangan semua orang. Dengan tatapan menyaksikan wanita itu dengan anggun berjalan ke pintu utama, di dalam aula, semua napas pria tersendat. Mata di mana rasa ingin tahu awalnya muncul segera dipenuhi dengan keheranan. Wanita itu mengenakan jubah panjang berwarna putih bulan berlengan lebar dan ketat. Pinggangnya yang sangat bisa dipeluk diikat dengan sabuk berwarna perak yang secara tepat dan sempurna memperlihatkan pinggangnya yang sempit. Tangan wanita itu sangat lembut. Kulitnya lembut dan alis kecilnya menunjukkan keanggunan dunia lain yang samar saat dia tersenyum berseni. Senyuman itu tampak lembut tetapi memiliki ketidakpedulian yang membuat semua orang menjauh. Sepasang anting giok berwarna hijau tergantung di daun telinga wanita itu. Bunyi, denting, lembut saat anting giok bergoyang seperti musik bergerak yang diciptakan oleh pertunjukan mata air pegunungan dan terumbu karang. Wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul memiliki temperamen dan kecantikan yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wanita berpakaian merah. Ketika mereka berdua berdiri bersama, itu menyebabkan orang merasa agak rendah hati. Di aula, banyak tatapan hangat bergerak ke tubuh wanita cantik yang sempurna dan indah. Namun, ketika tatapan mereka tiba-tiba beralih ke pedang panjang berwarna perak berbentuk awan yang ditarik di lengan baju luas wanita itu, panas di mata mereka tiba-tiba disiram oleh sepanci air dingin. Saat tatapan mereka menghilang, mereka samar-samar menunjukkan rasa hormat. Wajah cantik wanita berpakaian merah itu tercengang saat dia menatap wanita seperti bangsawan yang tersenyum yang berjalan ke pintu utama. Setelah dikejutkan sesaat, dia buru-buru meloncat dan melepaskan tawa bahagia yang dipenuhi cinta. Kak Nalan, kenapa kamu datang? Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.